Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini, kita mau bahas topik yang rasanya makin relevan ya, seiring usia bertambah. Sarkopenia. Mungkin Anda pernah dengar ya istilah ini? Iya, sering disebut-sebut belakangan ini. Nah, tapi apa sih sebenarnya itu? Dan kenapa penting banget buat kita pahami bareng-bareng? Betul. Sumber kita kali ini kumpulan riset dan artikel ya, dari pakar nutrisi klinis, terus juga ahli penuaan. Jadi, kita dapat gambaran detail nih soal metabolisme otot, gimana nutrisi, gaya hidup, itu semua ngaruh ke otot kita seiring waktu. Iya, betul sekali. Dan tujuan kita ngobrolin ini ya supaya Anda semua dapat pemahaman yang utuh lah soal sarkopenia. Oke. Mulai dari definisinya, dampaknya apa, sampai ke strategi-strategi yang bisa dicoba. Terutama ya dari sisi makanan sama olahraga. Kita lihat nanti apa kata riset-riset terbaru. Siap. Oke deh, mari kita mulai bongkar ya. Jadi apa sih persisnya sarkopenia itu? Gampangnya gini, sarkopenia itu kondisi hilangnya massa otot plus kekuatannya juga yang kejadian seiring kita menua. Tapi penting nih dicatat, ini bukan sekedar, ya sudahlah bagian dari jadi tua gitu aja, bukan. Ini kondisi medis yang nyata dan cukup umum sebetulnya. Oh, jadi bukan sekedar lemah karena tua gitu ya? Bukan cuma itu, istilah ini lebih ke penurunan fungsi saraf ke otot, massa ototnya sendiri berkurang, kekuatannya juga turun. Progresif lagi, makin lama makin terasa. Seberapa umum sih ini kejadiannya? Dan dampaknya ke kehidupan sehari-hari gimana? Angkanya lumayan signifikan, walaupun ya bisa beda-beda tergantung definisi yang dipakai di penelitian mana gitu. Oke. Tapi sebagai gambaran aja nih, ada studi di Amerika Serikat, mereka perkirakan dari orang usia 50 tahun ke atas yang kena sarkopenia tahap awal, Tahap awal tuh maksudnya? itu massa ototnya udah mulai di bawah rata-rata orang muda sehat gitu. Nah, itu persentasenya bisa antara 37 sampai 61%. Lumayan kan? Wow, tinggi juga ya? Iya, terus yang lebih parah itu sekitar 5 sampai 11%. Nah, dampaknya ini jelas kerasa banget. Susah gerak, gampang capek, kualitas hidup jadi turun. Bahkan bisa ngaruh ke harapan hidup loh, apalagi kalau habis sakit berat. Yang sarkopenianya parah, risiko gangguan fungsi sehari-hari itu bisa 2-3 kali lipat lebih tinggi. Wah, serius ya dampaknya? Belum lagi beban finansialnya. Tadi disebut di studi itu tahun 2000 aja, biaya kesehatan langsung di AS gara-gara sarkopenia ini diperkirakan 18,5 miliar dolar. Luar biasa angkanya. Jadi ini benar-benar bukan cuma soal ngerasa lemes aja ya? Terus apa ada jenis-jenisnya gitu? Ada, betul. Dibagi jadi 2 jenis utama, primer sama sekunder. Bedanya apa tuh? Kalau yang primer, itu murni karena proses penuaan itu sendiri. Mungkin karena sel saraf motoriknya berkurang, atau ada gangguan di pabrik energi sel ototnya. Mitokondria itu ya? Iya, mitokondria. Atau perubahan hormon juga bisa. Nah, kalau yang sekunder, ini lebih karena faktor luar. Misalnya, ya jelas, kurang gerak, Males olahraga gitu. bisa jadi. Atau nutrisinya jelek, malnutrisi. Bisa juga karena ada peradangan menahun di badan atau penyakit kronis lainnya. Oke. Penurunannya ini mulai kapan sih biasanya? Bisa mulai kerasa sejak usia 30-an loh, sekitar 3-8% per dekade. Nanti makin cepat, biasanya setelah usia 60. Wah, dari 30-an udah mulai ya? Iya, rata-rata nih antara usia 30-60, orang bisa kehilangan sekitar 1/4 kilo otot, tapi nambah lemak hampir setengah kilo tiap tahun. Waduh, jadi komposisi tubuh berubah pelan-pelan ya? Betul. Nah, ini nyambung juga nih ke poin berikutnya di sumber kita, soal hubungan sarkopenia sama malnutrisi. Ah iya, tadi disebut sekilas ya. Gimana tuh kaitannya? Ini sering banget jalan bareng pada lansia, sampai ada istilahnya sendiri, Malnutrition Sarcopenia Syndrome atau MSS. Sindrom malnutrisi sarkopenia. Iya, jadi kondisi klinis di mana malnutrisi, kurang gizi, terjadi barengan sama percepatan hilangnya massa otot, kekuatan, atau fungsi otot. Kenapa lansia rentan banget ya sama dua-duanya? Banyak faktor sih. Nafsu makan sering turun kan kalau udah tua. Terus mungkin ada masalah gigi, mulut, jadi susah makan. Bener juga. Penyakit akut atau kronis juga ngaruh. Efek samping obat-obatan, sampai ke masalah sosial ekonomi juga bisa. Misalnya kesulitan beli makanan bergizi. Kompleks ya penyebabnya. Nah kalau udah kena sindrom gabungan ini, MSS tadi, konsekuensinya gimana? Pasti lebih berat ya? Jauh lebih berat, jauh. MSS ini ningkatin resiko banyak masalah. Gampang kena infeksi, termasuk pas dirawat di RS. Oh ya? Iya, terus jadi lebih sering jatuh, resiko cacat juga naik. Resiko kematian juga meningkat signifikan. Ada studi itu nunjukin angka kematian sampai 44% pada pasien lansia yang malnutrisi setelah dirawat inap. Bandingin sama yang gizinya bagus cuma 18%. Jauh banget bedanya. Banget. Terus ya, kualitas hidup jelas turun. Dirawat di RS jadi lebih lama. Resiko bolak-balik RS juga lebih tinggi. Ujung-ujungnya biaya kesehatan bengkak. Ngeri juga ya. Ada cara buat deteksi dini nggak sih MSS ini? Ada usulan kriteria screeningnya, biasanya dilihat dari kombinasi beberapa hal. Minimal 4 dari 5 ini. Riwayat nafsu makan jelek, berat badan turun tanpa sengaja, massa ototnya rendah, jalannya lambat, sama genggaman tangannya lemah. Oke, jadi ada poin-poin yang bisa diperhatikan ya. Nah, ada satu poin lagi nih yang menurut saya menarik banget dari materi kita. Soal pencegahan. Katanya harus dimulai jauh sebelum tua ya. Kenapa gitu?
Nah, ini dia kuncinya. Ini penting banget dipahami. Jadi, masa otot dan kekuatan kita pas tua nanti, itu nasibnya nggak cuma ditentuin sama seberapa cepat otot kita menyusut pas tua. Terus sama apa dong? Sama modal awal kita pas muda, seberapa banyak sih puncak masa otot yang berhasil kita bangun waktu kita muda dulu? Oh, jadi kayak nabung ya? Persis, kayak nabung di bank. Makin gede saldo puncak kita waktu muda, makin banyak cadangan yang bisa kita pakai nanti pas pengeluaran alias penurunan mulai terjadi di usia tua. Masuk akal, masuk akal. Makanya ini benar-benar nekenin pentingnya gaya hidup sehat, nutrisi yang bagus, itu sepanjang hidup. Bukan cuma pas udah muncul keluhan aja. Ada bukti spesifik nggak sih soal investasi dini ini? Riset gitu misalnya? Ada, dan cukup konsisten temuannya. Misalnya nih, berat badan lahir rendah, ternyata itu bisa jadi prediktor masa dan kekuatan otot yang lebih rendah pas dewasa nanti. Wah, dari lahir udah ngaruh ya? Iya, nunjukin pengaruh faktor di awal kehidupan banget. Terus, ada juga riset di remaja, nunjukin kalau kadar vitamin D-nya rendah, kekuatan ototnya juga cenderung lebih rendah. Terus ada juga indikasi kalau pola makan nggak sehat pas muda, misalnya banyak lemak jenuh, kurang buah sayur, itu bisa ada dampaknya ke fungsi fisik kita di kemudian hari. Jadi bener ya, investasi dari muda itu penting. Banget. Walaupun ya, hasil uji coba kasih suplemen vitamin D ke remaja itu masih campur aduk hasilnya. Mungkin intervensinya perlu lebih awal lagi. Tapi intinya sama, investasi nutrisi buat otot itu sebaiknya dimulai sedini mungkin. Oke, paham. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih, nutrisi. Protein. Ini kayaknya bintang utamanya ya kalau ngomongin otot. Apa yang perlu kita tahu soal protein dan sarkopenia? Protein ini perannya sentral banget, nggak bisa nggak, dan ada indikasi kuat kalau kebutuhan protein lansia itu kemungkinan besar lebih tinggi dari rekomendasi standar yang ada sekarang. Standar sekarang berapa sih? Yang umum kan 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, sumber-sumber kita termasuk konsensus ahli kayak ProAge Study Group itu, mereka nyaraninnya 1,0 sampai 1,2 GKG hari buat lansia sehat. Lebih tinggi ya? Iya, biar bisa jaga massa dan fungsi ototnya. Bahkan bisa naik lagi kebutuhannya. Kalau lagi sakit kronis atau akut, bisa 1,2 sampai 1,5 GKG hari. Kalau sakitnya parah atau malnutrisi berat, bisa sampai 2,0 GKG hari. Wow, jauh lebih tinggi ya kalau sakit. Kenapa perlu sebanyak itu? Salah satu alasannya, karena otot lansia itu kadang jadi agak bandel, kurang responsif sama sinyal dari protein yang kita makan buat ngebangun diri. Fenomena ini namanya resistensi anabolik. Resistensi anabolik. Jadi kayak perlu didorong lebih kuat gitu ya? Kurang lebih gitu, kayak mesin yang perlu sedikit pelumas ekstra lah, biar kerjanya optimal lagi. Oke, berarti bukan cuma soal jumlahnya aja ya, tapi jenis proteinnya atau waktu makannya ngaruh juga nggak? Ngaruh banget, tepat sekali pertanyaannya. Kualitas protein itu penting. Terutama soal seberapa cepat dia dicerna dan asam amino apa aja yang dikandungnya. Contohnya gimana tuh? Misalnya protein whey. Dari susu kan itu, sering disebut protein cepat. Kenapa? Karena gampang dicerna, cepat naikin kadar asam amino di darah. Nah, ini kayaknya lebih efektif buat membangunkan proses sintesis protein otot setelah kita makan. Dibanding apa misalnya? Dibandingin kasein misalnya. Itu juga dari susu, tapi dia protein lambat, lepasnya pelan-pelan. Nah, whey ini juga kaya banget sama lusin. Nanti kita bahas lusin ini. Oke, terus soal waktu makan proteinnya? Nah, ini juga menarik. Ada bukti yang nyaranin kalau nyebarin asupan protein secara merata sepanjang hari itu mungkin lebih bagus. Maksudnya gimana tuh, merata? Ya, mungkin targetin sekitar 30 gram protein berkualitas tinggi setiap kali makan utama. Sarapan, makan siang, makan malam. Jangan numpuk di satu waktu aja. Oh gitu, biar ototnya dapat pasokan terus ya? Iya, biar stimulus sintesisnya lebih konsisten. Tapi ada juga strategi lain, namanya protein pulse feeding. Ini kebalikannya. Justru dipusatin sebagian besar protein harian, misalnya 80%, dalam satu kali makan. Loh, kok beda? Efektif juga? Anehnya, beberapa studi di lansia nunjukin hasil positif juga dengan cara ini. Mungkin ada mekanisme lain yang bekerja. Jadi soal waktu ini masih terus dipelajari, mana yang paling optimal buat semua orang. Oke, tadi disebut lusin ya? Asam amino ini katanya penting banyak. Penting banget. Lusin ini salah satu dari 3 asam amino rantai cabang atau BCAA, bareng isoleucin sama valin. Nah, lusin ini spesial. Dia kayak kunci kontak utama. Kunci kontak buat apa? Buat nyalain jalur pensinyalan di sel otot, namanya jalur mTOR. Bayangin mTOR ini kayak saklar utama buat ngidupin pabrik protein otot. Oke. Nah, ingat tadi soal resistensi anabolik di lansia? Ototnya kurang peka kan? Disinilah leusin berperan. Tambahan leusin, satu sumber nyebut sekitar 2,5 gram per makan, itu bisa bantu nyalain lagi jalur mTOR ini. Jadi kayak booster gitu ya? Iya, buat ningkatin sintesis protein otot. Terutama kalau dikonsumsi bareng protein lain. Tapi ingat ya, leusin ini sinyal atau kunci kontaknya. Maksudnya? Bahan baku buat bikin protein ototnya kan asam amino esensial yang lain. Jadi kalau cuma makan leusin doang, tanpa protein utuh yang nyediain bahan baku lain, ya jangka panjang kurang efektif juga buat bangun otot. Leusin butuh timnya. Paham. Jadi perlu paket lengkap ya. Nah, geser dikit nih, vitamin D. Ini kan identik banget sama tulang ya, apalagi buat lansia. Kalau buat otot gimana?
Nah, ini menarik nih. Perannya buat otot memang masih jadi area riset yang aktif banget, tapi potensinya ada. Kenapa diduga ada peran? Karena ternyata di jaringan otot kita itu ada reseptor buat vitamin D, namanya VDR. Ini nunjukin kalau otot itu salah satu target kerja vitamin D. Oh, baru tahu saya. Iya, terus kalau dari pengamatan, orang yang kadar vitamin D darahnya rendah itu seringkali dikaitkan sama otot lemah, resiko jatuh lebih tinggi, sama kondisi ringkih atau fragility pada lansia. Ada hubungannya ya? Terus kalau dikasih suplemen gimana? Beberapa studi yang nyoba kasih suplemen vitamin D, terutama ke lansia yang emang kekurangan ya, hasilnya cukup menjanjikan. Contohnya? Ada meta-analisis, itu gabungan hasil banyak studi, nunjukin kalau suplementasi vitamin D sekitar 700-1000 IU per hari, itu bisa nurunin risiko jatuh sekitar 19%. Lumayan juga ya? Iya, ada meta-analisis lain nyaranin dosis 800-1000 IU per hari bisa ningkatin kekuatan otot sama keseimbangan. Jadi, pesannya sih, kalau Anda berisiko kekurangan vitamin D, coba cek deh kadarnya. Kalau memang kurang, suplementasi kayaknya besar manfaatnya. Nggak cuma buat tulang, tapi juga buat fungsi otot sama cegah jatuh. Oke, dicatat nih soal vitamin D. Lanjut ya, antioksidan. Kan ada teori tuh, kerusakan karena radikal bebas ikut bikin otot menua. Gimana faktanya? Iya, teori radikal bebas penuaan itu memang nyebut kalau akumulasi kerusakan oksidatif jadi salah satu biang kerok penurunan fungsi otot. Stres oksidatif ini bisa ngerusak komponen penting sel otot. Terus, apa benar antioksidan bisa bantu? Nah, ini bagian yang agak tricky. Beberapa studi observasional memang nemuin hubungan. Orang yang kadar antioksidan di badannya lebih tinggi, misalnya karotenoid, vitamin E, selenium, itu fungsi fisik atau kekuatan ototnya cenderung lebih baik. Berarti bagus dong. Pola makan kaya buah dan sayur yang alami tinggi antioksidan juga dikaitin sama otot lebih kuat. Tapi ini penting banget ya. Bukti kalau kita minum suplemen antioksidan dosis tinggi bisa secara spesifik cegah atau ngobatin sarkopenia itu masih sangat terbatas. Oh, jadi beda ya antara dari makanan sama suplemen? Iya, hasilnya nggak konsisten. Beberapa uji klinis malah gagal nunjukin manfaat buat otot. Malah ada kekhawatiran kalau dosis tinggi itu bisa ganggu sinyal normal di sel. Wah, malah bahaya ya. Jadi, para ahli di sumber kita ini nyaranin deh, hati-hati deh, belum ada rekomendasi buat pakai suplemen antioksidan dosis tinggi buat tujuan ini. Fokus aja dapat antioksidan dari makanan utuh, buah, sayur. Itu kayaknya jauh lebih bijak. Oke, jadi kembali ke makanan alami ya. Nah, kalau lemak omega 3 dari ikan gimana? Kan katanya antiinflamasi tuh. Omega 3, khususnya EPA dan DHA dari ikan berlemak, ini menarik. Karena tadi itu sifat antiinflamasinya. Kita tahu kan, penuaan dan sarkopenia itu sering dibarengi sama peradangan tingkat rendah yang kronis atau inflammaging. Iya. Plus ada masalah resistensi anabolik tadi. Nah, omega 3 ini berpotensi bantu di kedua area itu. Ada studi menarik dari Smith DKK pada lansia. Gimana hasilnya? Mereka dikasih suplemen omega 3 dosis lumayan tinggi ya, sekitar 1860 mg IPA plus 1500 mg DHA per hari selama 8 minggu. Hasilnya, walaupun nggak ngubah pembentukan protein otot pas lagi istirahat, tapi pas ototnya dirangsang, dikasih asam amino dan insulin, respon pembentukan proteinnya jadi meningkat signifikan. Wah, jadi bantu ngelawan resistensi otot tadi ya? Kelihatannya begitu, jadi bisa bantu otot lebih responsif lagi. Mengingat omega 3 ini relatif aman dan nggak terlalu mahal, ini bisa jadi salah satu intervensi nutrisi pendukung yang menjanjikan. Oke. Selain itu, ada suplemen lain lagi nggak yang disebut punya potensi? Ada beberapa lagi sih yang muncul di materi kita. Kreatin, ini cukup sering disebut. Kreatin kan buat fitness ya biasanya. Iya, dikenal bisa bantu ningkatin performa pas latihan kekuatan, nambah massa otot juga. Nah, ini ternyata berlaku juga buat lansia, apalagi kalau dikombinasiin sama latihan resistensi. Ada meta-analisis yang nunjukin manfaatnya buat nambah massa otot dan kekuatan pada lansia yang latihan beban. Menarik. Terus, apa lagi? Ada lagi beta-hidroksibeta metilbutirat, panjang ya namanya, biasa disingkat HMB. HMB. Apa itu? Itu hasil metabolisme dari leusin yang tadi kita bahas. Nah, ada satu studi kasih suplemen HMB ini 2 gram per hari, bareng asam amino lain, arginin sama lisin, ke wanita lansia. Hasilnya nunjukin ada peningkatan fungsi, kekuatan, sama massa tubuh tanpa lemak. Jadi HMB ini kayaknya bantu bangun otot juga ya? Atau setidaknya mencegah pemecahan otot. Jadi potensinya ada di situ. Oke, jadi banyak ya ternyata dari sisi nutrisi yang bisa dioptimalkan. Tapi rasanya nggak lengkap nih kalau cuma ngomongin nutrisi tanpa latihan fisik. Gimana peran olahraga dalam ngelawan sarkopenia? Wah, ini dia. Komponen yang mutlak perlu. Nggak bisa ditawar. Nutrisi penting, tapi tanpa latihan, hasilnya nggak akan maksimal. Seberapa penting latihannya? Penting banget. Latihan resistensi, alias latihan beban, itu secara konsisten, studi demi studi, terbukti sangat efektif buat ningkatin massa otot, kekuatan, sama fungsi fisik pada lansia. Jadi bukan cuma buat anak muda ya latihan beban? Sama sekali bukan. Efeknya buat lansia itu kuat banget, sampai beberapa sumber nyebutnya kayak resep medis buat populasi ini. Yang lebih keren lagi, ada efek sinergi. Sinergi antara apa? Buat bikin protein otot itu jadi jauh lebih besar daripada kalau cuma salah satu aja. Oh ya? Ada contohnya? Ada studi nunjukin makan tinggi protein aja, sintesis protein otot naik 50%. Tapi kalau habis makan tinggi protein itu terus latihan resistensi, peningkatannya bisa lebih dari 100%. Wow, jadi benar-benar saling menguatkan ya? Betul.
kombinasi maut lah istilahnya, tapi dalam arti positif ya. Haha, iya, iya. Terus jenis latihan apa nih yang paling direkomendasiin? Cuma latihan beban aja? Latihan resistensi atau beban memang bintang utamanya buat bangun kekuatan dan massa otot. Tapi beberapa sumber juga bahas manfaat concurrent training. Apalagi tuh concurrent training? Itu gabungan, jadi dalam satu program latihan, ada latihan resistensi, ada juga latihan aerobik atau kardio, kayak jalan cepat, sepedaan, atau renang gitu. Oh, jadi nggak cuma angkat beban, tapi kardio juga? Iya, pendekatan gabungan ini kayaknya efektif buat ningkatin fungsi otot saraf sama kesehatan jantung paru barengan. Jadi manfaatnya lebih menyeluruh gitu. Oke, masuk akal. Terus jangan lupa juga latihan fisik secara umum, mau aerobik atau resistensi, itu bagus banget buat jaga kesehatan pabrik energi sel otot kita, si mitokondria tadi. Kan fungsinya cenderung turun tuh seiring usia. Latihan bisa bantu jaga. Sip, sip. Nah, balik lagi ke materi kita. Ada disebut juga kondisi obesitas sarkopenik. Apaan tuh maksudnya? Nah, ini kondisi double trouble, masalah ganda yang sayangnya makin sering kita lihat. Jadi orangnya itu kehilangan massa dan kekuatan otot, sarkopenia, tapi di saat yang sama lemak badannya berlebih, obesitas. Wah, jadi kurus di dalam, tapi gemuk di luar gitu ya? Kurang lebih gitu. Massa ototnya sedikit, tapi lemaknya banyak. Ini jadi masalah kesehatan yang tumpang tindih. Risiko dari dua kondisi ini gabung jadi satu. Risikonya apa aja tuh? Ya, kelemahan fisik, susah gerak dari sarkopenianya, terus ditambah peradangan kronis yang sering ada pada obesitas. Risiko sindrom metabolik kayak resistensi insulin, penyakit jantung, juga jadi lebih tinggi. Wah, rumit ya. Terus gimana cara ngatasinnya? Kalau disuruh diet ketat buat nurunin berat badan, malah bahaya nggak sih buat ototnya? Nah, itu dia jebakannya. Tepat sekali. Pendekatan tradisional buat nurunin berat badan, yaitu potong kalori banyak-banyak, itu bisa jadi bumerang buat lansia yang obesitas sarkopenik. Kenapa gitu? Karena diet yang terlalu agresif itu bisa makin mempercepat hilangnya massa otot yang udah sedikit tadi. Jadi strateginya harus lebih cerdas. Gimana tuh strateginya? Tujuannya itu maksimalkan kehilangan lemak, tapi sambil berusaha keras mempertahankan atau kalau bisa malah nambahin massa otot. Susah kan? Iya, susah banget kayaknya. Ada caranya. Salah satu studi yang dibahas itu nyoba pakai pengganti makan. Jadi kayak susu formula gitu, tapi basisnya protein whey yang diperkaya asam amino esensial EAA. Dibandingin sama produk lain selama program penurunan berat badan pada lansia obesitas. Hasilnya gimana? Kelompok yang dapat whey plus EAA itu ternyata kehilangan lemaknya lebih banyak. Dan tingkat sintesis protein ototnya lebih tinggi setelah minum itu. Oh, jadi protein berkualitas tinggi plus IEE bisa bantu jaga otot pas diet ya? Kelihatannya begitu arahnya. Walaupun di studi itu kehilangan massa otot tanpa lemaknya nggak beda signifikan antar kelompok, mungkin karena jumlah pesertanya sedikit. Tapi ini ngasih petunjuk lah kalau strategi nutrisi yang fokus ke protein berkualitas dan EAA itu bisa bantu jaga komposisi tubuh lebih baik selama proses nurunin berat badan di kelompok ini. Oke, jadi perlu pendekatan yang hati-hati dan terarah ya. Nah, selain nutrisi sama olahraga yang udah kita kupas tuntas nih, ada harapan lain nggak sih dari terapi-terapi lain yang lagi dikembangin? Riset di area ini jalan terus kok. Cepat malah perkembangannya. Sumber kita nyebut beberapa strategi potensial lain. Tapi ya banyak yang masih tahap pengembangan. Apa aja tuh misalnya? Pertama, yang cukup menjanjikan itu penghambat myostatin. Myostatin. Apa itu? Myostatin itu protein alami di badan kita yang fungsinya kayak rem buat pertumbuhan otot. Dia ngebatasin biar otot nggak tumbuh kegedean. Oh, ada remnya toh? Ada. Nah, logikanya, kalau rem ini kita hambat kerjanya, misalnya pakai obat antibodi gitu, massa otot kan bisa ningkat. Studi awal di hewan dan manusia kelihatannya menjanjikan. Wah, keren ya. Terus apa lagi? Ada lagi asam ursolat. Ini senyawa alami, ada di kulit apel misalnya. Ini katanya punya potensi bisa ningkatin sinyal bangun otot, sekaligus ngerem sinyal pecah otot. Masih riset awal juga. Dari kulit apel ya? Menarik. Terus EPA, omega 3 tadi, disebut lagi di sini sebagai potensi terapi karena efek antiinflamasinya. Lalu ada terapi hormon, kayak testosteron. Testosteron kan hormon pria ya? Iya, kadarnya kan emang alami turun pada pria seiring usia. Dan testosteron ini punya efek bangun otot. Beberapa studi kasih suplemen testosteron ke pria lansia yang kadarnya rendah, hasilnya positif buat otot. Tapi aman nggak tuh? Nah, itu dia pertimbangannya. Bukti kuat hubungannya sama sarkopenia secara umum masih perlu digali lagi. Terus perlu ditimbang banget risiko sama manfaat jangka panjangnya. Misalnya efek ke prostat atau jantung. Jadi belum jadi terapi standar. Oke. Ada lagi? Ada disebut obat lain sekilas, tapi kayaknya kurang relevan atau masih jauh banget dari aplikasi klinis buat sarkopenia karena usia tua ini. Nah, kalau kita mau ngerti akar masalah sarkopenia ini lebih dalam lagi, sampai ke tingkat selnya, kita perlu ngintip sedikit ke dapur pacu sel kita, yaitu mitokondria. Ah, si pabrik energi tadi ya. Kenapa lagi nih sama mitokondria? Kerusakan atau penurunan fungsi mitokondria ini dianggap punya peran gede banget dalam proses penuaan otot. Gimana tepatnya keterlibatannya? Kok bisa mitokondria bikin otot menua? Ada teori nih, namanya teori penuaan mitokondria. Intinya, seiring waktu, itu terjadi akumulasi kerusakan di mitokondria. Kerusakan ini gara-gara polusi metabolik. Polusi? Iya, radikal bebas atau ROS yang dihasilkan pas mitokondria bikin energi. Kayak asap knalpot lah. Nah, polusi ini bisa ngerusak DNA mitokondria, mtDNA, atau komponen mitokondria lainnya. Terus efeknya apa? Walaupun detailnya masih diperdebatkan ya, yang jelas secara umum fungsi mitokondria itu menurun seiring usia. Produksi energinya berkurang, polusi ROS-nya malah ningkat. Jadi kayak mesin tua yang boros dan banyak asapnya ya?
Bisa dibayangin gitu. Terus proses dinamis mitokondria, kayak dia membelah atau bergabung buat jaga kualitas, sama mekanisme bersih-bersih mitokondria rusak, namanya mitofagi, itu juga kayaknya jadi melambat kerjanya. Wah, kompleks ya di tingkat sel. Ada kabar baiknya nggak soal mitokondria ini? Ada dong. Kabar baiknya, latihan fisik, terutama latihan ketahanan atau endurance, itu terbukti ampuh banget buat ngerangsang pembuatan mitokondria baru dan ningkatin fungsi yang udah ada. Oh, jadi olahraga bisa meremajakan mitokondria gitu. Bisa dibilang bantu jaga mesin sel kita tetap prima lah. Makanya olahraga penting banget kan? Jadi jelas banget ya, kalau kita rangkum nih, sarkopenia ini bukan masalah sepele. Bukan cuma soal, udah tua jadi lemah. Tapi ini interaksi yang rumit banget. Betul, antara faktor genetik kita, terus pilihan gaya hidup kita sepanjang umur, gimana nutrisinya, seberapa aktif kita gerak, Ditambah lagi perubahan hormon, peradangan dalam tubuh. sampai ke tingkat seluler tadi, fungsi mitokondria gimana, semuanya saling terkait. Poin pentingnya apa nih yang bisa kita ambil buat dibawa pulang? Poin paling penting menurut saya adalah, banyak dari faktor penyebab sarkopenia ini sebetulnya bisa kita pengaruhi, bisa kita modifikasi. Maksudnya? Ya kita jadi paham kan peran kunci nutrisi, pastiin cukup protein berkualitas tinggi, mungkin lebih dari standar RDA ya, perhatiin asam amino kayak leusin, cek vitamin D kita cukup nggak, potensi omega 3 juga ada, ini kan alat buat kita bertindak. Dan jangan lupa latihan fisiknya ya. Itu pilar utama lainnya, nggak tergantikan, khususnya latihan resistensi secara konsisten. Dan yang menarik lagi, semua intervensi ini, baik nutrisi maupun latihan, kayaknya bakal jauh lebih efektif kalau kita mulai terapinnya lebih awal. Bukan nunggu sampai udah kerasa lemah ya. Betul, mulai investasi dari sekarang. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal penuaan otot ya. Bukan kayak nasib yang pasrah diterima aja, tapi ternyata sebuah proses yang bisa kita pengaruhi secara aktif. Tepat sekali. Kita punya kendali lebih besar daripada yang mungkin kita kira sebelumnya. Nah, mungkin pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Gimana info ini bisa Anda terapkan? Buat diri sendiri, atau mungkin buat orang tua, kakek nenek, orang tersayang di sekitar Anda? Ya, coba dipikirkan. Langkah kecil apa sih yang bisa dimulai hari ini? Sebagai investasi buat kesehatan otot kita di masa depan. Demi kualitas hidup yang lebih baik nanti kan? Betul, mulai dari yang kecil aja dulu. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi telaah mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.